Oke, ini teman saya. Siapa namanya nih? Gede Darsana. Oke, mau menanyakan nih masalah perasaan Pak Gede ini selama di kapal waktu pos kontrak gimana? Pengalaman pertama kali ketika saya bekerja di kapal pesiar nih. Yang pasti seneng banget nih akhirnya bisa bekerja di kapal pesiar. Tapi ketika saya nyampe di tempat kerjanya, otomatis ya namanya pertama kali otak blank. Maksudnya blank gimana? Pokoknya dunia gelap. Beda banget kerja di darat sama di kapal. Itu sama sekali tuh waktu saya pertama kali di kapal itu, orang Indonesia itu saya ingat cuma 2 orang. Tahun berapa itu? 2011. Oh lumayan. Itu cuma 2 orang. Dan itu pun saya gimana ya, bahasa Inggrisnya itu masih nggak terlalu aktif banget. Bahasa Inggrisnya masih sedikit-sedikit. Kadang ketika bos ngomong itu saya kagak ngerti. Saya bilang yes aja, padahal nggak ngerti. Nah, karena bilang yes aja kan otomatis dikira ngerti sama bosnya. Akhirnya apa yang disuruh A, saya lakukan B, dan akhirnya itu dah. Terus dikasih kalau di kapal istilahnya banana, dimarahin sama atasan karena tidak mengerti bahasa Inggris. Iya dulu Mas gimana? Emang sih gitu ya, kalau waktu di Indonesia kerja ngomong bahasa Inggrisnya tuh biasa sama teman-teman, tapi kalau di sini beda banget, kagak ngerti gitu. Nah, jadi kenapa? Karena beda ya, karena dialeknya beda-beda. Dan kebanyakan orang-orang di kapal itu memakai slang kapal ya, bahasa kapal itu kayak bahasa Romania kebanyakan dipakai, nggak bahasa Inggris, jadi kita kagak ngerti gitu. Terus itu maksudnya tuh bahasa kapal itu kita harus mempelajari itu apa otomatis kita? Otomatis setelah berbulan-bulan pasti kalian ngerti sebenarnya apa sih teman, apa sih dia bilang gitu. Oh itu artinya gini, itu artinya gini gitu. Oh, oke. Teman saya nih lagi satu nih. Siapa namanya nih? Saya Wayan. Wayan siapa? Wayan Jering di Wayan Jering. Cis. Ya. Oke Pak Wayan Jering, tolong kasih tahu pengalaman pos kontrak pertamanya. Baru pertama kali berangkat itu biasa, suasananya lain. Ya maksudnya lain dari di tempat untuk kerja di darat itu lain, 100% lain kok. Basic service sama, tapi khususnya di restoran, tapi untuk suasana itu beda, sama dengan kita ke tempat baru istilahnya, yang di blank, maksudnya kita nggak tahu mau ngapain. Oh masih dari dasar lagi. Ada nggak perasaan takut gitu? Perasaan takut ada tetap. Iya. Soalnya kita nggak tahu mau ngambil apa yang dikerjain. Kita harus nunggu dulu perintah dari bos atau dari atasan lah. Oh gitu ya. Jadi jangan kaget nanti yang mau berangkat, yang mau ke masalah kerja. mental tuh sangat gitu ya, mendukung juga ya. Mental harus tuh, kita nggak boleh sekali nggak kuat pasti mintanya balik istilahnya mau pulang lah gitu. Tapi banyak orang sih bilang dari teman-teman di luar tuh, kalau ada nggak orang yang pertama naik kapal tuh ada yang nangis gitu, ada itu udah kebanyakan. Itu mentalnya itu nggak kuat itu. Gitu. Balik lagi ke mental itu, harus siap mental. Kalau mau ke kapal itu harus siap mental, kita siap segalanya. Jadi siap-siapin aja yang mau berangkat, nanti lihat sendiri aja, nggak bisa dijelaskan nanti pas langsung aja di kapal gitu ya. Nanti sendiri otomatis bisa sendiri atau tidak. Ya 80% lah, 90% lah orang-orang, terutama orang Bali kan gitu kan, bisa menjalani satu. Bisa, itu udah balik lagi ke mental. Kalau pengennya ya oke, aku ingin bayar utang misalnya, terus selesai kontraknya gitu. Itulah istilahnya. Seperti kata temannya tadi, katanya 2011 katanya sedikit orang Indonesia ya di kapal tuh, terutama di perusahaan ini ya. Ini
Pak Wayan kapan berangkatnya? Saya dari 2008. 2008. Ya. Jadi mungkin udah lama ya. Masih Lumayan. lumayan ya. 10 tahunan ya, 10 tahunan lah. Gimana? Sedikit orang Indonesia ya? Ya sedikit, waktu itu masih, kalau perusahaannya ini sedikit lagi ngair. Sekarang sih sudah banyak sekarang. Udah banyak. Kalau zaman saya dulu masih sedikit, jadi kita kayak minoritas lah. Sampai sekarang minoritas, tapi lebih minoritas dulu. Gitu. Ya kebanyakan sih Filipina sama India dulu. Kalau sekarang sudah Sekarang lumayan ya orang-orang kita ya. Orang-orang kita Indonesia lumayan lah. Kalau kalian pertama kali ke kapal, jangan malu bertanya, itu intinya. Kalau nggak tahu, tanyain teman-teman, tanya ini terutama pas saya, nah gini ya, pengalaman saya pertama kali ke kapal tuh, masuk ke kapal kerja, ingat saya jam 11 siang kerja, itu tamu udah 3.000-an, baru masuk kapal langsung kerja, ini passenger udah penuh. Nah di sana ngeblank, nggak Nggak tahu apa ya. mau ngapain. Akhirnya bosnya nyuruh, oke langsung clear up ini, langsung bersini. Ya saya clear up, terus naruhnya di mana, dirty plate-nya di mana. Nah itulah sama sekali kosong. Makanya kalau kalian bekerja di kapal nanti, terutama yang buat di restoran ya, kalau nggak tahu, nggak ngerti, Harus jangan nanya malu bertanya, langsung nanya. Saya yakin orang Indonesia itu basicnya sebelum kapal pasti punya pengalaman kan. Ada yang sekolah di perhotelan, pasti kita tahu tuh basic service tuh kita tahu. Nah menangnya orang Indonesia di sana basic service pasti tahu. Kalau negara lain saya kasih tahu deh pengalaman mereka di kasir. Pokoknya nggak ada hubungan, sama nggak ada hubungan ya. ke hospitality. Mereka tuh kalah kalau bandingkan dengan hospitality orang Indonesia. Nah itu lah. Oh begitu, seperti Pak Gede tadi bilang, tamunya rame baru nyampe langsung kerja gitu, nggak tahu apa. Biasanya kan orang baru pertama biasanya kan harus adaptasi dulu ya, diantar kemana ini tempat gini. Biasanya gitu dah. Tapi waktu itu pengalaman saya langsung disuruh kerja, tapi setelah beberapa hari itu baru saya diantar nih. Ini ngambil ini di sini. Ini tempatnya di sini, buat nyuci di sini. Nah, pokoknya familiarization untuk daerah sekitar kapal tuh baru dikasih tahu setelah beberapa hari. Sedangkan baru nyampe di kapal kita langsung kerja. Nah, itu dah jeleknya kalau pertama kali di kapal pesiar. Sekali lagi kayak tadi temennya bilang, mental itu harus ya. Kenapa kadang mental kita down? Karena alasan pertama, karena kita nggak ada teman curhat. Nggak ada teman curhat tuh, nggak ada. Kalau pertama kali kapal kan nggak ada yang tahu, kan nggak ada yang kenal. Nah itulah, apalagi jauh dengan keluarga, itulah masalah banget tuh. Pasti nangis. Saya juga nangis baru pertama kali kerja di kapal, pengen pulang. Nah habis itu maaf, habis itu saya pengen ke crew office, namanya crew office ya, office untuk karyawan ya, untuk kru. Kalau ada apa-apa kita kesana. Nah saya kesana untuk sign off nih, untuk pulang. Baru 1 minggu saya pengen pulang. Akhirnya dinasihatin nih sama bos dari Romania, sabar, tunggu lagi seminggu. Coba tunggu lagi seminggu, kamu bakal tahu, kamu bakal membuat kesimpulan kamu pengen di kapal atau pengen pulang. Akhirnya saya tunggu lagi seminggu, ternyata udah bisa beradaptasi dan udah banyak punya temen. Akhirnya sampai sekarang nih udah 10 tahun kerja di kapal. Akhirnya biasa. Tapi banyak yang first kontrak juga datang juga perasaannya seperti itu. Hampir semua 100% pasti seperti itu untuk yang pertama kali kerja di kapal pesiar. Entah pun itu di restoran, di bagian housekeeping, di galley, semua departemen, semua sama. Kalau pertama kali kerja di kapal, mental harus punya mental, dan itulah pintar-pintar beradaptasi. Dan harus cari teman nih. Yang pertama kali kapal harus benar-benar nyari teman ya. Apa sih kebanggaannya udah bisa melewati ya kayak sekitar setengah kontrak itu? Gimana kebanggaannya udah bisa pas kontrak itu bisa melewati setengah bulan kontraknya? Oh Yan, Bangganya iya. Satu, duit pertamanya. Pastinya orang kerja kesini cari duit. Jadi waktu itu sih posisi saya masih namanya asisten buffet steward Di restoran ya.
Jadi gajinya nggak begitu, tapi dengan gaji segitu kita compare dengan yang di rumah. Masih worth it lah. Jadi kebanggaannya adalah Satu. penghasilan lebih dari ya. Terus yang kedua, Bisa keluar jalan-jalan gitu. ya Tahu yang gimana kedua kehidupan itu di luar ya. bisa melihat dunia luar selain dari negara kita, itu kebanggaannya. Artinya karena kita sudah bisa menyesuaikan diri, jadi kita enjoy gitu loh. Oh kayak gitu. Ya, terus Biasanya apa lagi Bang? lagi kebanggaannya ya kita kenal sama orang-orang sekitar, jadi tahu, jadi punya teman baru. Jadi kita nggak, kesedihan itu sedikit demi sedikit hilang, nggak terlupakan tapi hilang. Tetap sedih itu ada, tapi pada saat kita sudah Saya bisa kerja. menyesuaikan diri, kita nggak teringat lagi gitu loh. Kadang-kadang sih kita ingatnya kan kalau bisa nelpon itu, tapi dengan ada teman-teman yang beda negara, jadi adalah yang diajak gini, apa namanya, senang-senang gitu. Istilahnya ada yang diajak curhat, walaupun beda negara, ada yang diajak ngobrol gitu loh. Jadi setelah, biasanya sih sudah sebulan 2 bulan pertama itu yang paling, yang bikin apa namanya, keras Kehidupannya ya. Ya. Selama belum dapat berjuang ya. Kayaknya susah banget, lama banget, bikin lama gitu. Gitu. Setelah 3 bulan 4 bulan udah terasa, udah bisa akrab sama lingkungan, Sama teman-teman semua. udah biasa. Apalagi mendekati mau pulang kan, finish kontrak itu, Gimana rasanya? Wih, wah, rasanya tidak bisa dibilang gimana. Tapi yang jelas pada mau pulang tuh pasti nggak pingin pulang, pinginnya tinggal lagi gitu. maksudnya nggak pengen pulang tuh, mau Maksudnya extend gitu. Walaupun udah pengen extend, kadang-kadang kan sudah kita Udah menikmati ya. nikmati teman di sini kan, Banyak, jadi udah mulai karena kita di banyak. rumah pasti nggak punya teman karena kelamaan di kapal kan. Oh gitu. Alright. Tapi yang pasti selesai kontrak tetap senang karena mau pulang. Iya. Itu aja yang mau berangkat, tahan-tahan aja, lewatin aja setelah 1 bulan 2 bulan pasti terbiasa. Oke, terima kasih Pak Ayang. Nah, satu lagi nih pertanyaan saya nih. Iya, ini terakhir nih. Dari sekian banyak orang yang sudah, terutama pas kontrak, kita kan ngomongin masalah pas kontrak ini. Sekian banyak tuh orang-orang yang pas kontrak itu, kenapa sih mereka tuh suka banget ya pertama kali keluar tuh foto di depan kapal gitu loh? Harus itu Kenapa harus ya gitu loh? untuk orang yang pertama kali pasti foto di depan kapal. Iya. Ya, Kayak itulah- gimana ya? Itulah Kayak- kebanggaannya karena udah ya bisa gitu, udah bisa, iya, udah akhirnya bisa sampai sini berangkat gitu ya. Soalnya masih di Indonesia itu kerja di kapal itu masih wah ya. Dulu masih wah. Tapi sekarang udah banyak Udah sih. banyak ya. Udah banyak yang kerja di kapal. Nah, itu makanya buat yang pertama kali kerja ke kapal pesiar pasti tuh foto di depan kapal. Pasti. Kalau udah berapa tahun kerja di kapal udah nggak pernah foto lagi. Nah, gitu udah pernah bosan ya. Udah bosen. Hmm. Saya aja banyak nih dulu punya foto Dulu juga di depan kapal. Depan kapal ya. Depan kapal. Udah. Oke. So, ada pertanyaan apa lagi? Udah itu aja dah. Itu aja. Ya. Nah, begitulah. Oke, kesan dan pesannya gimana? Kesan-pesan buat yang teman-teman yang ingin kerja di kapal pesiar, ya itu aja. Siapkan mental dan intinya pintar-pintar menyimpan uang. Nah, itu aja. Pintar-pintar menyimpan uang. Ya, apalagi corona kan, ya, dulu corona. Ya, semua PMI bankrupt. dimulai dari nol. Terima kasih Pak Gede. Sama-sama. Coba saya tanya dulu kameranya, kameramennya. Nah, gimana? Ini kameramennya. Coba itu di pinggirin dulu ya. Apa itu? Itu pemandangannya jelek banget itu. Nah, Oh, kan sudah selesai. Sekarang kameranya gitu gantian gitu. sekarang kameramennya. Terus gimana kalau Pak Adi? Kita dulu. Kalau pengalaman saya dulu ya, rasa pertama kali itu pasti takut gitu loh. Takut. Iya, apa sih yang bakal
saya lakukan lalu nyampe di kapal gitu. Terutama tuh berangkatnya. Kalau sendiri itu di airport tuh kemana? Kalau lagi gitu loh. Masih Tapi, bingung ya, masih iya, bingung di masih airport bingung. ya. Tapi untungnya waktu itu saya start dari 2013 itu. Untungnya saya berangkatnya berempat. Tadi adalah Sama-sama. sama-sama ada ngobrol di bandara sampai nyampe di kapal itu. Akhirnya baru masuk kapal itu udah lihat kapalnya besar tuh. Kayaknya tuh wah, kayaknya satu itu dah rasa senang gitu baru masuk kapal tuh lihat. Habis itu seperti yang dibilang sama teman-teman tadi dah Pak Wayan sama Pak Gede Darsana ini, kita punya perasaan kayak gimana itu rasa takut. Nanti gimana teman-teman kerja kita itu baik apa gimana, soalnya kan di rumah ada bilang ntar kamu dibohongin, jangan terlalu kalem gitu, ntar kamu aja disuruh kerja gitu masalahnya. Waktu pengalaman saya waktu itu sama kayak teman-teman tuh ada perasaan sedih lah sedikit kerja, terus jauh dari keluarga. Terus pulang kerja tuh pertama kali tuh pulang kerja itu rasanya sendiri banget, kamar sendiri. Terus tahu nggak, cabin mate-nya itu orang luar juga gitu loh. Kita tuh agak agak kikok lah gitu loh, kita mau ngapain gitu nggak bisa. Waktu itu pulang kerja langsung mandi langsung tidur dah gitu sih pengalaman saya dulu. Tapi lama-lama 1 bulan 2 bulan itu bisa menghadapi, terbiasa dirinya itu. Biasanya. Iya, sampai finish kontrak. Mau pulang itu sangat Bahagianya minta ampun ya. minta ampun baru mau pulang itu. Terus kontrak itu kalau mau pulang itu rasanya aja Apalagi welcome to International Ngurah Rai Airport. ketemu keluarga. Itu teman-teman. Pokoknya intinya harus yakin Dan semangat ya. dan semangat. Oke. Kita berdoa ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Tetap tonton Gede Darsana Channel.